Wah, puji Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya, adik-adik. Nah, adik-adik ketemu lagi nih sama Kak Maria di sini. Kita akan beribadah bersama-sama di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja hari ini, namun kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, adik-adik, kakak tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan adik-adik. Caranya bagaimana, Kak? Wah, caranya gampang sekali adik-adik. Kita harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun adik-adik sesudah beraktivitas ataupun sebelum kita makan. Nah, yang kedua, bagaimana caranya adik-adik? Kita harus makan makanan yang bergizi seperti makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Adik-adik, selanjutnya apa lagi? Nah, adik-adik harus istirahat yang cukup. Juga adik-adik harus rajin berolahraga adik-adik. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak ingin memberitahu adik-adik supaya kita mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam ibadah hari ini. Yang pertama, adik-adik minta tolong kepada papa dan mama untuk membantu adik-adik menyiapkan amplop persembahan. Nah, amplop persembahan ini nantinya adik-adik bisa bawa setelah kita bisa beribadah bersama-sama di gereja adik-adik. Oke adik-adik, selanjutnya apa? Kidung ceria ataupun apa adik-adik? Alkitab. Nah, setelah semuanya siap, baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Untuk itu, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu I Love You Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Bagaimana sikap berdoanya adik-adik? Tanganku ada 2, jarinya 5. Bila aku berdoa, kulipat semuanya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan boleh memberkati kami dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berkati kami supaya kami juga dapat mengerti dan memahami firman-Mu itu Tuhan. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Wah, siapa yang sudah siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Nah adik-adik, tapi sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan, kakak ingin menunjukkan suatu video pada adik-adik. Nah video ini pastinya sangat dekat dengan kehidupan adik-adik setiap harinya. Nah gimana adik-adik ingin melihat videonya? Disimak dan ditonton baik-baik ya adik-adik videonya. Ini dia videonya. Ketika Lala bermain gadget. Lala suka bermain game di gadget. Ia mendandani Putri Ivone, memilih baju, sepatu, juga perhiasan.
Tetapi kapanpun, dimanapun, Lala selalu memikirkan Putri Ivone. Lala ingin bermain game lebih lama. Lala sudah menata isi gudang. Nah, nyaman kan? Ia bisa main gadget tanpa ketahuan. Lala terus bermain gadget sampai lupa waktu. Ayah, ibu, dan Raka mencari Lala, tetapi Lala tidak ketemu. Mereka pulang dengan bingung. "Hei, bukankah itu sandal Kak Lala?" seru Raka. Sepertinya Lala tidak keluar rumah. Ruangan yang belum mereka periksa adalah gudang. Ya ampun, Lala, pakai ibu. Ayah geleng-geleng kepala. Gara-gara gadget nih. Maafkan Lala, ujar Lala. Terlalu lama bermain gadget, kesehatan mata kalian bisa terganggu, ujar ayah. Tubuh kalian juga jadi malas bergerak, timpal ibu. Main lompat tali tentu lebih sehat. Juga masih banyak loh permainan asik lainnya. Tanpa gadget, Lala bisa kok membuat kostum. Bermain gadget hanya sesuai dengan jadwal. Anak jagoan, kreatif, dan pintar mengatur waktu. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat kan videonya seperti apa? Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ketiga ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Nah adik-adik, kakak akan bacakan firman Tuhan ini untuk adik-adik dan kita semua ya. Amsal pasal 3 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan adik-adik sudah melihat ya videonya itu seperti apa adik-adik. Nah, kakak mau tanya, sebenarnya videonya ini tentang apa sih adik-adik? Wah, benar adik-adik. Jadi, tadi video yang kakak berikan kepada adik-adik itu tentang seorang anak perempuan yang bermain gadget ya adik-adik. Dia asik bermain gadget. Nah, adik-adik siapa di sini yang tahu gadget itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali adik-adik. Gadget itu adalah suatu alat elektronik yang bisa memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan kita adik-adik. Seperti apa adik-adik contoh gadget? Misalkan seperti handphone, apalagi adik-adik? Seperti yang namanya laptop adik-adik, terus juga ada tablet PC mungkin adik-adik yang sudah punya atau papa mamanya punya. Nah, itu semua adik-adik merupakan gadget adik-adik. Nah, adik-adik, sebenarnya gadget itu pasti adik-adik pernah melihatnya kan ya, atau bahkan pernah memakainya adik-adik. Untuk apa biasanya adik-adik memakai gadget? Wah, aku pernah main gadget untuk bermain games kak. Oh ya, pasti ada kan adik-adik yang bermain gadget, yang bermain games menggunakan gadget? Pasti ada. Apalagi adik-adik, biasanya adik-adik pakai handphone tuh untuk apa? Mungkin ada yang sudah pernah memakai handphone untuk mendengarkan musik, atau bahkan di sini yang sudah sekolah menggunakan handphonenya untuk apa? Untuk mencari pelajaran-pelajaran ya adik-adik ya. Wah, pastinya gadget ini sangat banyak sekali adik-adik manfaatnya, supaya bisa mempermudah pekerjaan adik-adik pastinya dalam tugas-tugas sekolah mungkin, atau ketika adik-adik jenuh, adik-adik bermain games di gadget adik-adik, atau mungkin di gadget papa mamanya ya, handphone papa mama. Pastinya adik-adik tidak asing lagi ya dengan gadget tersebut. Nah adik-adik, kakak mau tanya lagi nih adik-adik. Misalkan adik-adik ternyata sudah sering nih memakai handphone untuk bermain games, atau
tadi seperti menonton video di YouTube, mungkin ada yang sudah bisa. Nah, tapi ketika adik-adik memakai handphone misalkan, ternyata papa mamanya manggil gitu. Terus adik-adik karena saking asiknya bermain games gitu, adik-adik tidak menjawab panggilan papa mama. Atau bahkan saking asiknya adik-adik bermain gadget atau bermain handphone gitu ya, adik-adik sampai lupa makan atau lupa tidur siang, atau bahkan adik-adik lupa untuk belajar. Ada yang seperti itu adik-adik? Wah, pasti tidak jarang ya adik-adik hal itu bisa terjadi. Bahkan kakak pun juga pernah mungkin merasakannya juga. Nah, namun adik-adik sebenarnya ketika adik-adik sudah bisa bermain handphone atau gadget gitu ya, untuk bermain games atau menonton video atau mendengarkan musik dan sebagainya, itu sebenarnya tidak salah adik-adik ya, karena itu tadi gadget punya manfaat yang banyak untuk kehidupan kita gitu. Namun kalau kita terlalu sering adik-adik, atau bahkan saking asiknya, saking fokusnya ya bermain handphone gitu atau bermain gadget, adik-adik sampai lupa waktu. Nah, itu juga tidak baik adik-adik ya. Jadi kadang terlalu sering bermain gadget itu malah bisa berakibat buruk ternyata adik-adik bagi diri kita gitu. Seperti apa sih Kak? Seperti kalau kelamaan main gadget nih adik-adik, seperti misalkan bermain HP ya, bermain handphone ini terlalu lama, bisa menyebabkan apa adik-adik? Sakit mata bisa ya, atau kadang tidak nafsu makan apa adik-adik, terus badan kita jadi lemes atau jadi lemah gitu ya, karena jarang bergerak gitu adik-adik ya. Dan kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita tadi, kayak misalkan papa dan mama memanggil, kita tidak langsung menjawab atau tidak langsung menghampiri gitu ya. Nah, itu beberapa dampak yang tidak baik adik-adik ya dari terlalu sering bermain handphone atau gadget untuk kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita adik-adik dari tadi ya, Amsal 3 ayat 19 sampai 20, kita mau belajar bahwa anak-anak Tuhan ini harus menjadi anak-anak yang hidup dalam didikan hikmat Tuhan adik-adik. Maksudnya gimana sih Kak? Nah, maksudnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa memanfaatkan atau menggunakan handphone atau gadget itu dengan baik adik-adik, dengan waktu yang tepat seperti itu adik-adik, dimana kita butuh nih hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu seperti apa sih Kak? Kayak misalkan akal budi atau kepandaian kita gitu ya adik-adik dalam menggunakan gadget, supaya kita tidak adik-adik tidak terlalu sering bermain gadget ya. Jadinya tadi beberapa dampak buruknya bisa terjadi sama kita. Nah, itu kita bisa meminta yang namanya hikmat atau pimpinan dari Tuhan, seperti itu adik-adik. Nah, jadi ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk kita bisa menjadi anak-anak yang bijak gitu adik-adik, jadi apa? Kita bisa menggunakan gadget dengan baik, kita bisa membantu sesama juga ya adik-adik, dan menggunakan hal-hal yang benar. Kita tahu kapan kita harus menggunakan handphone atau gadget ataupun tidak, kayak gitu ya adik-adik. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan, intinya adik-adik selalu hidup dalam didikan Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik juga harus mendengarkan kata papa dan mama. Kalau misalkan adik-adik disuruh tidur siang atau disuruh makan atau disuruh belajar, nah itu harus dikerjakan terlebih dahulu adik-adik ya. Demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik semua untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku,
adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Disiapkan persembahannya, sudah dimasukkan ke dalam amplop sambil kita menyanyi lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Oke adik-adik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah YHMPA kita pada hari ini. Untuk itu kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Kidung Ceria nomor 265, Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Bagaimana sikap berdoanya adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya ini. Bapa, biarlah firman yang tadi boleh kami dengar, Kau mampukan kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan saja yang menyertai kami supaya kami selalu dalam keadaan sehat, dan apapun yang kami lakukan itu semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.